sebelum Wali Sembilan. Itu tidak kelihatan. Itu sebelum Wali Songo. Ada lagi. Alhamdulillahilladzi a'tana ardal fursi wa ardal rum wa nasarana ba'da an kunna qillatan qalilatan. Penyebaran agama Islam bukanlah Wali Songo, akan tetapi dari para pendakwah Islam berkebangsaan Cina. Dari wilayah Bangka Belitung yang kemudian menyebarkan Islam ke tanah Jawa yang pertama kali di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Dan sampainya Islam di Sarang ini di masa Mojopahit lebih dulu sebelum datangnya para Wali Songo, bukan dari Demak atau negeri-negeri Islam lainnya di Nusantara ini. Hal ini sebagaimana diungkapkan Mbah Yai Maimun, dan pengetahuan itu didapati dari ayahanda beliau, Kiai Haji Jubair Dahlan, dari mbah beliau, terus dari para buyut-buyut beliau. Dan sebagai ungkapan sejarah ini, beliau membuat prasasti dengan membangun gerbang pintu masuk jalan menuju Masjid Belitung di Dusun Belitung, Desa Kalimpang yang berjarak 4 kilometeran arah barat Desa Sarang yang bertuliskan Masjid Jami Wali Belitung. Di belakang masjid tersebut juga terdapat makam Wali Belitung. Mbah Yai Maimun mengungkapkan bahwa para kiai-kiai Sarang terdahulu mengaji di Belitung. Kiai Umar Ibnu Harun, kerabat dekat Kiai Kholil yang merupakan kakek moyang Kiai Haji Mustafa Bisri, pun dulu mengaji di Belitung. Bahkan kitab-kitab untuk mengaji dulu pun di Belitung. Artinya ulama-ulama sepuh dulu mempelajari ilmu di negeri sendiri. Indonesia bangga. Selanjutnya, beliau pun memperingatkan bahwasanya suku Cina penduduk Bangka Belitung itu asalnya menganut agama Islam. Akan tetapi banyak yang murtad, dan ini merupakan ketoledaran umat Islam karena kurangnya dakwah Islam. Hal ini terungkap dari tulisan yang dirilis oleh NU Online yang berjudul Mbah Mun Islam Sarang dari Belitung bukan dari Demak. Dalam tulisan itu, Muhtasar PBNU Kiai Haji Maimun Zubair menceritakan bahwa Islam orang Sarang berasal dari dakwahnya orang Belitung dan Bangka, bukan oleh para wali dari Demak. Kiai Haji Maimun sebelum wafatnya saat berusia 89 tahun mengatakan demikian saat sambutan selaku tuan rumah pada silaturahmi nasional Alim Ulama Nusantara yang diadakan pengurus besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Sejarahnya Islam di Jawa, kata beliau, ketika Kubilai Khan menguasai kerajaan Cina dan mengirim pasukan ekspedisi ke Jawa, prajuritnya dipotong telinganya oleh Raja Singosari Kertanegara. Itulah jawabanku. Katakan pada rajamu, prajurit-prajurit Singasari bagaikan gunung karang yang sanggup menahan angin taufan sedahsyat apapun. Kemudian ketika pasukan Tartar dikirim untuk menyerang Raja Jawa itu, Singosari telah tiada dan diganti kerajaan Mojopahit. Dan pasukan dari Cina itu dikalahkan oleh Mojopahit sehingga banyak yang berlarian ke berbagai daerah dan ada yang kembali ke negeri asalnya. Namun, ungkap Mbah Mun, sebagai pasukan Kubilai Khan itu ada yang Muslim. Dan prajurit Muslim itulah yang setelah lari dari Mojopahit lantas menetap di Bangka Belitung. Para ingkang kawula mulyakaken, medale mungkul membangkitkan, menyebarkan Islam. Islam ingkang campur Syiah, mempunyai paham mengagungkan Sayyidina Husain. Para ingkang kawula mulyakaken, Kubilai Khan ingin menyerang Singosari. Ingin menyerang napa? Singosari. Bab Singosari yang menjatuhkan kerajaan Doho. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia
karena hampir 87,2% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia, mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Itu semua tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada kala itu. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan teori-teori yang ada. Berikut beberapa teori yang mengenalkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori India atau Gujarat. Yang kedua, teori Arab Mekah. Yang ketiga, teori Persia Iran. Yang keempat, teori Cina. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriyah atau sekitar tahun 700 Masehi atau 1324 tahun yang lalu pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab. Kekhalifahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori Arab mulai masuk Islam di Indonesia. Namun, ada juga beberapa teori lain, misalnya teori dari India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Untuk itulah, berikut kami berikan beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori India Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Darwish dan dikembangkan oleh Snok Horgonye dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia yakni Sucipto Wirjo Suparto. Ia yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India, Muslim Gujarat, yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian, setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan milik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan, makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Yang kedua, teori Arab Mekah. Setelah teori yang pertama, kemudian selanjutnya ada teori Arab Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah pada masa kekhalifahan. Dan teori ini didukung oleh J.C. Vanler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi atau 1399 tahun yang lalu. Selain itu, di kawasan tersebut
yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Yang ketiga, teori Persia Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 hingga 905 Masehi atau mulai 1406 tahun lalu hingga 1119 tahunan. Artinya, dulu di Cina agama Islam pernah berjaya selama 300 tahunan. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kontan, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jen A. Berli 2004 tahun ini menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi atau 1311 tahun lalu. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7 atau 1324 tahun lalu. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau permukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Selain dengan berdagang, ada juga penyebar agama Islam yang murni memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Salah satu contoh penyebar agama Islam di Nusantara yang sangat terkenal adalah para Wali Songo. Para Wali Songo tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara mendakwah, namun juga mengajarkan agama Islam dengan cara mendekati masyarakat pribumi dan berbaur serta mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial budaya di Nusantara. Di Kalimantan, Islam masuk pada abad ke-18. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam kuno dengan batu nisannya. Sedangkan di wilayah timur Indonesia,
Islam masuk melalui Sulawesi yang pada masa itu merupakan salah satu daerah yang memiliki kerajaan Islam dan tempatnya pun strategis untuk jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia. Begitu banyaknya sejarah mengenai agama Islam membuat umat di dalamnya memiliki perbedaan masing-masing yang membuat adanya dinamika. Dan hal ini dibahas dalam buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia oleh Kunto Wijoyo.